Halo teman-teman, balik lagi sama gua Vario. Dimana lagi kalau bukan di Sikon. Oke, setelah di episode pertama kita udah ngebahas tentang fakta-fakta dari seorang Muammar Gaddafi, mulai dari profilnya, dia lahir di mana, besar di mana, latar pendidikannya, latar politiknya, sampai detik-detik kematiannya. Tapi sebelum gue mulai, alangkah baiknya gue mau menjelaskan sedikit tentang segmen Si Konspi ini. Jadi segmen Si Konspi ini adalah salah satu segmen dari channel Si Project yang bakal ngebahas tentang teori-teori konspirasi di dunia luar. Maksud gue di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, terus kita juga bakal ngebahas tentang kejadian-kejadian yang sampai sekarang masih dipertanyakan kebenarannya. Nah, ini dia nih. Di episode kedua ini kita bakal ngebahas apa sih? Di episode kedua ini gue bakal ngebahas tentang kematian. Maksud gue, kita bakal masih ngebahas tentang kematian seseorang. Jadi beliau ini adalah salah satu tokoh, penyanyi, aktris populer di zamannya. Lu pada tahu deh. Siapa lagi kalau bukan Nike Ardila. Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi atau biasa yang kita kenal Nike Ardila, lahir di Bandung pada 27 Desember 1975. Nike Ardila ini merupakan putri pasangan dari Raden Edi Kusnadi dan Nining Ningsih Rat. Oke. Jadi Nike kecil ini dari umur 5 tahun dia tuh udah ikut berbagai lomba nyanyi. Bahkan dia udah tampil dari panggung ke panggung. Dari informasi yang gue dapet, jadi kakeknya Nike Ardila ini merupakan musisi keroncong. Jadi menurut gue nih ya, darah seni dari kakeknya ini masih turun ke Nike Ardila. Oh, gue so tau banget sih. Tolong. Oke, lanjut ya. Nah ini kan Nike Ardila ini sering banget tampil-tampil ya, ikut lomba. Dan sampai akhirnya Nike berhasil menyabet suara lagi. Juara maksud gue. Jadi Nike ini berhasil menyabet juara 1. Juara harapan 1 dalam ajang lagu pilihanku di TVRI. Dan juara festival pop Singer Hapmi Kodia Bandung pada tahun 1985. Jadi pas 1985 itu Nike baru umur 10 tahun. Lu bayangin 10 tahun prestasinya udah segini. Kita gimana? 10 tahun kita gimana? Oke, lanjut. Akhirnya sang ibu gak mau menyanyikan bakat sang anak dan mendaftarkannya ke HAPMI. Jadi HAPMI itu Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia. Jadi waktu Nike kelas 5 ini dia itu udah bawain lagu-lagu rock kayak The Final Countdown dari Europe yang tenenet yang gitu, sama lagu-lagu dari The Rolling Stone. Nike juga mulai karir aktingnya dengan membintangi sebuah film layar lebar, judulnya itu Gadis Foto Model. Dan di film tersebut Nike juga mengisi soundtrack yang kemudian dirilis album, ya nama albumnya itu kalau nggak salah Gadis Foto Model juga sama. Pada bulan Oktober 1989 Nike bergabung dengan proyek Key Records. Bersama label tersebut Nike akhirnya berhasil merilis album bertajuk Seberkas Sinar. Lu tahu kan ya, Seberkas Sinar tuh lagunya yang na. Bener gak sih? Gue malu anjir. Lanjut. Jadi lagu ini tuh diproduseri sama Deddy Dores. Nah, Deddy Dores ini yang buat lo nggak tahu nih, dia tuh produser musik itu terkenal banget di Jakarta. Jadi ada beberapa musisi yang dihandle sama dia. Pada bulan Oktober, maksud gue tuh pas setelah dia merilis albumnya, ini albumnya tuh laku keras. Bisa dibilang ini album yang pertama ini awal-awal kesuksesan dari seorang Nike Ardila. Karena pada saat itu albumnya itu udah kejual 500.000 lebih keping kopi. Jadi pada zaman itu tuh 500.000 tuh udah banyak banget, lumayan lah. Lalu diikuti beberapa album berikutnya seperti Bintang Kehidupan pada tahun 1990 yang berisikan lagu-lagu ciptaan Deddy Dores. Nah terus
lagu-lagu di Bintang Kehidupan ini juga mengantarkan Nike semakin melejit di dunia tarik suara. Lalu beberapa prestasi album-album Nike ini mengantarkan Nike Ardilla menjadi penyanyi pop terbaik di Asia Fong lagi. Maksud gue, jadi album-albumnya ini mengantarkan Nike meraih penyanyi pop terbaik di Asia Song Festival pada tahun 1991 yang pada saat itu ia masih berusia 15 tahun. Lu bayangin 15 tahun bisa dapat di Asia Song Festival. Gue 15 tahun masih ngoyeh-ngoyeh. Oh iya, maaf. Oke teman-teman, itu dia tadi sedikit dari Nike Ardilla dan beberapa prestasinya. Dan sekarang gue bakal membahas tentang kematian dari Nike Ardilla, lebih tepatnya kronologi kecelakaan dari Nike Ardilla. Yang gue dapet dari web tirto.com kalau nggak salah ya, ini kronologinya. Oke, buat tuh tetap terus nonton dan ikutin kita. Apaan sih kok ikutin kita? Gue mulai. Pada tanggal 19 Maret 95, kurang lebih pukul 6.15 pagi, Nike Ardilla tewas dalam sebuah kecelakaan tunggal. Mobil Honda Civic berwarna biru metalik dengan plat D27AK menabrak pagar beton bak sampah di Jalan Raden Edi Marta Dinata. Jadi Jalan Raden Edi Marta Dinata ini kalau sekarang tuh namanya Jalan Riau kalau nggak salah. Diperkirakan Nike tewas seketika, tetapi saksi yang berada di sekitar lokasi kecelakaan menuturkan Nike tuh belum meninggal, tapi meninggalnya setelah dibawa ke rumah sakit. Kita masih banyak spekulasi lah yang bersebaran. Sehari sebelumnya, Nike Ardilla bersama manajernya Atun melakukan perjalanan dari Bogor ke Bandung menggunakan mobil pribadi. Nike pada saat itu baru pulang dari lokasi syuting. Mereka memulai perjalanan sekitar pukul 8 malam. Ini 8 malam dari Bogor. Dan sampai Bandung jelang tengah malam. Awalnya mereka mampir ke rumah keluarga Nike di Jalan Soekarno-Hatta. Setelah itu bertemu dengan teman-teman musisi lain. Salah satunya adalah Gugun Gondrong. Gugun Gondrong itu bukan musisi, artis. Pokoknya Gugun Gondrong itu artis yang juga terkenal banget pada zamannya. Nah, pertama ke Hotel Jakarta tadi ketemu Gugun Gondrong. Lalu ke BRI Tower mengobrol santai bersama 3 DJ. Jadi tuh mereka berdua tuh kayak masih satu circle gitu, kayak bergaul antar artis gitulah, penyanyi. Lalu pada pukul 3 pagi, Nike dan manajernya merasa lapar nih. Terus keduanya memutuskan untuk makan di restoran Kintamani. Jadi tuh kayak manajernya ngajak, Nike, makan yuk gitu di restoran Kintamani, ayo dah gitu. Kurang lebih ya maksud gue. Lalu sempat mampir lagi ke Hotel Jayakarta untuk lanjut ngobrol nih bareng Gugun Gondrong tadi. Akhirnya dia ngobrol lagi. Nah, pada pukul 5.30 pagi atau setengah 6 pagi, keduanya pamit buat balik ke Bogor. Pas di jalan Bogor nih, Atun sempat menanyakan agar dia yang menyetir. Jadi kayak ngomong, Nik, kayaknya gue aja deh nyetir, lu banyak banget jadwal syutingnya, kayaknya lu kecapean deh. Nah, tapi Nike Ardilla pada situ dia ngerasa gak enak. Udah deh, gue aja Tun, gue aja nyetir, gak apa-apa, lu tidur aja gitu katanya kira-kira. Setelah itu Atun kayak, oh oke deh, lu aja nyetir ya, gue tidur. Nah, perjalanan pagi itu agak terburu-buru karena Nike harus segera balik Bogor karena ada jadwal syuting pada pukul 8 pagi. Jadi dari Bandung dia ke Bogor, berangkat setengah 6 dan harus sampai jam 8. Dan pada situ dari informasi yang gue dapet, tol Cipularang tuh belum ada. Jadi harus muter, kalau nggak salah ya, ke Puncak kalau nggak salah. Jadi sesampainya di Jalan Riau tadi, di Jalan Raden Edi Marta Dinata, mobil Nike terhalang mobil berwarna merah yang melaju sangat pelan. Jadi itu dia, aduh lama banget nih, gue buru-buru nih gitu. Oke. Pagi itu jalanan Bandung masih sepi karena subuh masih sepi nih.
Karena terburu-buru, sang Nika akhirnya nyalip nih si mobil merah ke kanan. Tadi sangka-sangka dari arah berlawanan muncul mobil Daihatsu TAF yang melaju dengan kencang. Nika banting setir ke arah kiri. Dah, mobil langsung menabrak sebuah pohon beringin, lalu terpental dan menabrak pagar beton bak sampah. Dan yang dari informasi yang gue dapat lagi, katanya tuh Nika nggak pakai sabuk pengaman, dan dari hasil visum dia tuh terdapat luka robek di bagian kepala karena terkena apa sih, kayak safety belt tuh kan ada besi-besinya ya. Nah itu ribet ya. Astagfirullahaladzim. Akhirnya ia dan Atun langsung dibawa ke rumah sakit. Atunnya selamat nih manajernya, tapi dia sempat mengalami amnesia, kayak lupa ingatan. Namun pada pagi hari itu juga Nika mengembuskan nafas terakhirnya. Nah sekarang gue bakal ngebahas teori-teori konspirasi yang bersebaran di kalangan masyarakat. Yang pertama adalah pengaruh alkohol dan obat-obatan. Nika yang pada saat itu bersama manajernya Sofiatun baru saja kembali dari diskotik Polo. Isu-isu negatif seputar kematiannya berkembang, diantaranya menyebutkan bahwa Nika mengendarai mobil dengan keadaan mabuk, sehingga Nika tidak bisa mengendalikan mobilnya dan akhirnya menabrak tadi itu, kecelakaan menabrak bukan bersama. Tapi kabar itu dibantah keras oleh pihak keluarga dan saksi kunci kecelakaan tersebut. Sofiatun mengatakan Nika hanya minum jus jeruk. Jadi tuh waktu ke diskotik Polo, Nika tuh cuman minum jus jeruk doang. Dan yang lebih menguatkan lagi untuk apa ya namanya, pokoknya kabar ini tuh nggak bener, itu yang menguatkannya itu adalah hasil visum polisi menyebutkan tidak menemukan kadar alkohol maupun obat-obatan di dalam tubuh Nika Ardila. Yang kedua adalah teori konspirasi mobil hardtop merah. Beberapa saksi di TKP menyatakan bahwa terdapat mobil hardtop yang sengaja, maksud gua yang mengikuti mobil Nika Ardila. Jadi tuh kata orang-orang mobil Nika Ardila itu diikutin sama mobil hardtop merah. Mobil hardtop itu kayak Jeep gitu ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Bener sih kayaknya. Dan menimbulkan asumsi bahwa mobil Nika ini sengaja ditabrak dengan tujuan mencelakai si Nika Ardila ini. Dan katanya nih, ciri-ciri orang yang mengendarai mobil hardtop merah itu memiliki jenis rambut cepat. Pakai rambut cepat. Bukan pakai, model rambutnya cepat. Tetapi pernyataan ini disangkal oleh petugas kepolisian bahwa tidak ada mobil hardtop merah dan semua kejadian murni kecelakaan. Lalu yang ketiga ini paling ngeri kayaknya nih, keterlibatan keluarga Cendana. Jadi mungkin yang lu tadi denger kayak, kok kenapa kok supirnya pakai apa namanya rambutnya model cepak. Kalau model cepak tuh kita identiknya sama ini nggak sih, sama itulah, sama apa? Nggak tahu, saya juga nggak tahu sama apa. Oke, Nika Ardila ini berteman dengan Eno Sigit. Eno Sigit itu adalah cucu Soeharto, cucu Presiden RI kedua almarhum. Nah, jadi katanya di antara mereka berdua ini terjadi cinta segitiga dengan perwira angkatan udara yang bernama Tommy Nasution. Karena konflik ini, Eno dianggap berperan dalam kematian sang Lady Rocker. Tetapi kecurigaan masyarakat itu semakin memuncak ketika Eno menjawab, tapi bukan saya loh yang ngebunuh, dalam interview tentang kematian si Nika Ardila. Jadi tuh jawaban itu ya, emang siapa yang mau nuduh dulu gitu, kayak muncul tuh kayak asumsi-asumsi bahwa dia yang ngebunuh. Tapi teori ini dipatahkan karena pada saat itu Eno sedang mengenyam pendidikan di London dan polisi lagi-lagi menyatakan bahwa kejadian ini adalah murni kecelakaan.
Lalu yang kedua adalah kematian yang dirahasiakan. Jadi dari informasi yang gue dapet, katanya nih ibunya ini baru dikabarkan kalau Nike meninggal setelah beberapa hari. Itu pun melalui teman-teman artisnya. Jadi kayak gue kayak aneh gitu, seorang ibu baru dikabarin setelah beberapa hari. Dan asumsi-asumsi ini muncul nih, mulai kayak wah jangan-jangan kematian Nike Ardila ini disembunyikan demi tujuan tertentu. Oke, itu dia tadi teori-teori konspirasi dari kematian sang lady rocker Nike Ardila. Tapi terlepas dari semua teori-teori, alangkah baiknya kita menikmati teori-teori ini dengan maksudnya jangan sampai mengganggu keluarga-keluarga dari Nike Ardila, bahkan dari fans-fansnya. Karena kata gue ya, ini Nike Ardila ini sosok yang sampai sekarang ini masih didengerin lagu-lagunya. Jadi nggak bakal mati sampai kapanpun karya-karya dari Nike Ardila itu. Itulah tadi beberapa teori konspirasi ya. Dan buat lo yang mungkin mau nge-request teori-teori apa sih yang bakal kita bahas, maksudnya bang bahas teori ini dong, buset bang asik banget gue ya. Maksudnya mau bahas apa, request bisa banget lo request di kolom komentar. Dan tapi sebelum lu meninggalkan video ini, alangkah baiknya lu like video ini dan subscribe, karena satu pencetan tombol Anda sangat berarti buat kita. Tapi oke lah, nggak apa-apa, pokoknya lu nikmatin aja videonya. Dan itulah beberapa teori-teori yang gue sampaikan. Selanjutnya lu harus malah wajib sih kalau kata gue ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Walaupun COVID sudah turun, kita harus tetap menjaga demi kekonsistensian. Pokoknya biar COVID-nya tetap landai lah. Jadi kita bisa beraktivitas. Konsisten. Thank you. Tetap konsisten gitu. Tetap cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Dan ingat pesan ibu. Apa? Tadi cuci tangan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Buat kalian yang belum subscribe channel si Project, buruan langsung subscribe, oke? Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Buat lo yang belum nonton episode sebelumnya, tenang, link video udah gue taruh di deskripsi, jadi lo bisa langsung tonton videonya. Oke? Thank you.